Bayangkan misalnya, seseorang melakukan tindakan pidana, kemudian korban mengalami kerugian. Nah, pelaku dilaporkan ke polisi. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau korban dan pelaku ini sepakat untuk berdamai? Apakah perkara ini otomatis selesai? Apakah pelaku pasti bebas dari penjara? Dan yang paling penting, apakah berdamai dengan korban berarti hukum pidana tidak lagi berlaku? Nah, kalau kita selama ini menganggap restoratif justice hanya sekedar damai antara korban dan pelaku, hati-hati. Karena restoratif justice itu jauh lebih kompleks dari cuma sekedar perdamaian. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu restoratif justice, apa tujuannya, kapan restoratif justice itu dapat diterapkan, apa syaratnya, dan yang tidak kalah penting, apakah semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Tonton sampai akhir karena kita juga akan membahas kesalahpahaman yang paling sering terjadi tentang restoratif justice. Ya, secara sederhana, restoratif justice atau dalam bahasa Indonesianya itu keadilan restoratif itu adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang orientasinya itu tidak hanya untuk penghukuman kepada pelaku, tetapi juga berupaya untuk memulihkan kerugian atau dampak yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana. Oke, jadi fokusnya itu bukan berapa lama pelaku itu harus dihukum, tetapi juga apa yang terjadi terhadap korban, apa kerugian yang dialami korban, dan bagaimana kerugian tersebut itu dapat dipulihkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ini perbedaan pentingnya. Jadi dalam suatu pendekatan yang orientasinya penghukuman, perhatian utamanya itu tertuju pada hubungan antara negara dan pelaku. Jadi negara melalui aparat penegak hukum menindak seseorang itu karena melakukan atau dianggap melakukan tindak pidana. Sedangkan bedanya, kalau pendekatan restoratif, itu perhatiannya bukan lagi negara dengan pelaku, tetapi ada korban, ada pelaku, dan juga ada pihak yang ketiga, yaitu masyarakat. Jadi ada korban, ada pelaku, ada masyarakat. Jadi korban ini diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dialami olehnya. Jadi setelah itu pelaku didorong untuk bisa memahami akibat perbuatannya dan harus bertanggung jawab. Nah, di pihak lain, di pihak ketiga, masyarakat, itu juga dapat dilibatkan untuk bisa membantu dalam proses pemulihan dan pencegahan terjadinya tindakan pidana itu kembali. Jadi, banyak orang itu salah menafsirkan restoratif justice. Jadi, orang banyak mendefinisikan kalau restoratif justice itu korban dan pelaku berdamai. Padahal, perdamaian itu hanyalah salah satu bagian saja yang muncul dalam proses keadilan restoratif. Jadi, bayangkan ada seseorang yang melakukan tindak pidana ringan, menyebabkan kerugian terhadap korban, kemudian korban mengatakan, "Saya bersedia untuk berdamai." Nah, apakah perkaranya selesai? Tidak selalu. Kenapa? Karena setiap penyelesaian perkara pidana tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan juga prosedur yang berlaku. Jadi perbedaan antara damai dan restoratif justice itu, damai lebih menekankan kepada adanya kesepakatan antar pihak.
dua pihak ya. Sedangkan restoratif justice itu punya tujuan yang lebih luas, yaitu memulihkan kembali keadaan akibat tindak pidana. Jadi untuk memulihkan keadaan itu mendorong pertanggungjawaban si pelaku dan juga harus melihat kepentingan si korban. Dalam kondisi tertentu, itu memang wajib untuk melibatkan masyarakat. Jadi, restoratif justice itu bukan berarti hukum pidananya dihapuskan. Justru pendekatan ini merupakan salah satu bagaimana sistem hukum pidana dapat merespon suatu perkara secara lebih proporsional. Ya, tujuan dari restoratif justice. Jadi kalau kita sederhanakan, ada beberapa tujuan utama dari restoratif justice itu sendiri. Yang pertama, tentu saja untuk memulihkan korban. Misalnya, korban mengalami kerugian materi. Maka salah satu bentuk pemulihan yang dapat dilakukan itu adalah berupa penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang sah. Nah, pemulihan ini tidak harus selalu berbentuk uang. Bisa juga kaitannya dengan pemulihan hubungan sosial atau bentuk tanggung jawab lainnya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk mendorong tanggung jawab si pelaku. Oke. Jadi pelaku tidak hanya mengatakan saya dihukum, saya siap dihukum. Tetapi harus memahami perbuatan saya itu telah menimbulkan dampak terhadap orang lain dan saya harus bertanggung jawab. Oke. Nah, yang ketiga tujuannya adalah untuk pencegahan agar konflik itu tidak lagi berlanjut. Jadi dalam kondisi tertentu, penyelesaian restoratif justice ini itu dapat membantu menyelesaikan konflik sehingga tidak lagi berkembang atau menjadi konflik sosial yang lebih besar lagi. Dan yang keempat, tujuan akhirnya dari restoratif justice itu adalah bukan sekedar menghukum atau punishment, tetapi juga bagaimana setelah proses hukum ini selesai, pelaku dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ya, dalam KUHP yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, jadi pembahasan tentang restoratif justice itu sudah secara eksplisit dimasukkan dalam KUHP tersebut ya. Jadi yang jadi pertanyaan, tindak pidana apa sih yang boleh diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Jadi secara prinsip, perkara yang bisa dilakukan dengan mekanisme restoratif justice itu adalah perkara-perkara yang ringan ya. Contohnya, satu, pencurian. Contohnya seseorang mengambil barang milik orang lain dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Kemudian si pelaku atau pencopet itu mengakui perbuatannya, mengembalikan barangnya, meminta maaf, mengganti kerugian, korban menerima penyelesaian dan selesai. Persyaratan hukum lainnya terpenuhi. Kemudian penggelapan dengan kerugian yang terbatas ya. Misalkan seseorang menggunakan atau menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Nah, kemudian karena merasa bersalah, barang tersebut dikembalikan dan kerugian dipulihkan. Kemudian penipuan, dengan catatannya tidak masuk kategori yang penipuan besar ya. Kemudian penganiayaan secara ringan. Misalkan orang berantem ya, dianiaya. Kemudian intinya dampaknya relatif ringan ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang penganiayaan ringan, mana yang penganiayaan berat gitu, terutama terhadap tindak pidana terhadap nyawa seseorang gitu ya. Nah, itu di luar pengecualian gitu. Yang kemudian pengerusakan ringan gitu. Jadi restoratif justice ini berlaku untuk tindakan-tindakan yang sifatnya ringan gitu ya. Nah, restoratif justice ini tidak boleh
dikecualikan terhadap misalkan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan seksual atau kekerasan seksual, kemudian tindakan pidana yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih, itu nggak boleh. Di bawah 5 tahun boleh RJ, tapi di atas 5 tahun tidak boleh. Kemudian tindak pidana terhadap nyawa seseorang itu atau pembunuhan itu tidak boleh di restoratif justice. Jadi narkotika juga tidak boleh, ya. Jadi banyak contoh-contohnya yang teman-teman bisa lihat sendiri secara rinci di KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 gitu ya. Jadi ya seperti itu ya, restoratif justice. Jadi hanya untuk tindakan pidana ringan, tidak boleh untuk tindak pidana yang sangat berat gitu. Ya, sistem restoratif justice ini tentu saja tidak bebas dari kritik. Banyak yang kontra juga terhadap mekanisme restoratif justice ini. Salah satu persoalan yang paling banyak itu adalah apakah si korban itu benar-benar memberikan persetujuan secara sukarela. Bayangkan ya, korban ini dalam posisi yang lemah, kemudian korban ditekan keluarga, lingkungan, atau pihak-pihak lain untuk damai. Nah, kita harus bertanya apakah itu benar-benar keadilan restoratif. Karena keadilan restoratif itu tidak boleh menjadi korban dipaksa untuk berdamai gitu. Jadi keadilan akibat paksaan gitu. Itu yang menjadi resistensi dari banyak pihak. Nah, kemudian adalah ketimpangan posisinya. Misalkan pelaku punya sumber daya ekonomi yang jauh lebih besar dari si korban. Jika kemudian penyelesaiannya itu hanya bergantung pada pembayaran sejumlah uang gitu ya, lalu muncul pertanyaan, apakah ini yang disebut dengan keadilan? Nah, karena itu proses restoratif justice kita membutuhkan suatu prinsip sukarela, adil, transparan, bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan perlindungan dari korban. Oke, ya, jadi restoratif justice adalah pendekatan keadilan yang orientasinya pada pemulihan akibat tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Jadi, keadilan itu bukan hanya tentang menghukum seseorang karena kesalahannya. Dalam kondisi tertentu, keadilan juga berbicara tentang bagaimana kerugian itu dipulihkan, bagaimana pelaku bertanggung jawab, bagaimana korban dapat kembali menjalani kehidupannya. Oke, baik, kalau Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan pada orang yang membutuhkan informasi tentang hukum. Dan kalau Anda ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, atau menurut Anda apakah restoratif justice ini lebih menguntungkan korban atau kepentingan si pelaku. Baik, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.